Episode kehidupan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan anggota DPR RI, Atalia Praratya, memasuki babak baru. Setelah 29 tahun mengarungi biduk rumah tangga, kini mereka menyandang status duda dan janda. Terlepas dari urusan domestik mereka, daftar pesohor yang pernah dan masih bersinar di panggung politik Indonesia kini bertambah lagi. Sebelum dihantam banyak kasus, mulai soal asmara hingga harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ridwan Kamil termasuk politikus bernasib cemerlang. Kendati merupakan kandidat pendatang baru, pria yang akrab disapa Kang Emil itu terpilih menjadi wali kota Bandung usai bertempur dalam Pilkada 2013. Nasib mujurnya tidak berhenti sampai sana. 5 tahun berikutnya, karier politik Ridwan Kamil kian menyala setelah memenangi pemilihan calon gubernur Jawa Barat pada 2018. Sinar ketenaran Ridwan Kamil pun turut menerangi Atalia Praratya. Tak heran, saat maju sebagai calon anggota DPR dalam Pileg 2024, istri Ridwan Kamil yang sering disapa si cinta itu berhasil mengumpulkan 234.063 suara hingga bisa masuk Senayan. Kini setelah Ridwan Kamil kalah dalam Pilkada Jakarta hingga terseret dalam sejumlah kasus, termasuk dugaan korupsi di Bank BJB, Atalia menggugat cerai dan telah dikabulkan Pengadilan Agama Kota Bandung. Nasib yang dialami Ridwan Kamil itu pernah dirasakan Deddy Mulyadi yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat. Mereka digugat cerai oleh istri dikala sudah tidak lagi menjadi pejabat publik. Diketahui, Ane Ratna Mustika menggugat cerai Deddy Mulyadi ke Pengadilan Agama Purwakarta pada September 2022. Di saat proses gugatan sedang berjalan, Deddy mengatakan, selama 15 tahun menjadi pejabat, mulai wakil bupati dan bupati Purwakarta, dirinya tidak pernah digugat cerai oleh Ane. Tapi setelah tidak lagi menjadi bupati, Deddy harus menerima kenyataan pahit. Pada 22 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta mengabulkan gugatan yang diajukan An. Sejak saat itu, setelah 20 tahun berumah tangga, Deddy mesti rela berstatus duda. Kendati begitu, karier politik Deddy Mulyadi tidak lantas padam. Dalam Pileg 2024, Deddy yang maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra berhasil menghimpun 375.658 suara dan menjadi anggota DPR RI dengan perolehan suara tertinggi kedua secara nasional. Namun, belum sempat menduduki kursi DPR, Deddy memutuskan mundur sebagai caleg terpilih untuk maju dalam pemilihan calon gubernur Jawa Barat. Mujur, Deddy pun memenangi konstelasi dengan perolehan suara yang sangat tinggi. Selain Deddy Mulyadi, ada sejumlah pesohor berstatus duda dan janda yang nasib politiknya bersinar menyala. Siapa saja? Di deretan pertama ada Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang berhasil menjadi Presiden Indonesia melalui Pilpres 2024 ini sudah hampir 30 tahun menyandang status duda. Setelah 15 tahun hidup bersama dengan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, biduk rumah tangga Prabowo karam usai terjadi prahara politik yang mengubah wajah Republik ini. Diketahui Prabowo dan Titik Soeharto menikah pada Mei 1983. Pernikahan tersebut bukan sekadar menyatukan dua anak muda yang berjanji dalam ikatan suci, tapi bersatunya dua kekuatan besar yang sudah lama mengakar di negeri ini. Prabowo adalah putra Sumitro Joyo Hadikusumo, ekonom terkemuka yang pernah menjabat menteri di pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Sedangkan Titik merupakan putri Soeharto, sang penguasa Orde Baru. Dari pernikahan itu, mereka dianugerahi seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo, atau akrab disapa Didit. Namun, kebersamaan Prabowo dengan Titik merenggang setelah kerusuhan massal 1998 yang berujung pada dilengserkannya Soeharto dari kursi presiden. Orde Baru tumbang, rumah tangga Prabowo ikut terguncang. Prabowo dituding mengkhianati Soeharto dan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam kerusuhan Mei 1998. Saat itu, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Rumah tangga Prabowo dan Titik pun kandas, namun kebersamaan mereka tetap terjaga hingga sekarang. Bahkan Titik terpilih menjadi anggota DPR RI melalui Gerindra, partai yang didirikan Prabowo Subianto. Selanjutnya ada Shirley Choanda, Gubernur Maluku Utara. Perempuan kelahiran Ambon, 8 Agustus 1982, ini maju pilgub menggantikan posisi mendiang suaminya, Benny Laos, yang meninggal dunia setelah speedboat yang ditumpanginya terbakar di Pulau Taliabu pada 12 Oktober 2024.
Shirley Choanda yang maju bersama Sarbin Sehe didukung oleh Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Solidaritas Indonesia. Kendati maju menjadi calon pengganti, Shirley Sarbin memenangi pilkada dengan raihan suara sebanyak 50,69%. Di urutan berikutnya ada Luki Hakim, Bupati Indramayu, yang tercatat sudah 2 kali menduda. Walaupun perkara rumah tangganya tidak semulus yang diharapkan, karier politik Luki terbilang cemerlang. Setelah mundur sebagai Wakil Bupati Indramayu, pria kelahiran 12 Januari 1978 ini membidik kursi bupati dalam Pilkada 2024. Luki yang berpasangan dengan Syaifuddin berhasil menumbangkan 2 pasangan lainnya, termasuk Nina Agustina yang merupakan petahana Bupati Indramayu. Nama Luki Hakim sebelumnya lebih dikenal publik sebagai selebriti yang memulai karier keartisannya dengan menjadi model iklan televisi. Perlahan, ia mulai bermain sinetron, menulis skenario, hingga tampil di layar lebar. Selain politikus, ada sosok lain berstatus duda yang kariernya melesat tak terbendung. Dia adalah Teddy Indrawijaya. Pria kelahiran Manado, 14 April 1989, ini mulai berada di lingkaran kekuasaan setelah terpilih menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo, mulai 2016 hingga 2019. Kala itu, alumnus Akademi Militer ini masih berpangkat Letnan 1. Tak heran, saat Teddy akan menikah dengan Wita Nidia Hanifah pada September 2018, Jokowi menghadiri acara siraman dan turut menyirami calon pengantin. Namun, pernikahan Teddy dengan Wita tidak bertahan lama. Setelah sekitar 1 tahun hidup bersama, mereka memutuskan berpisah. Teddy gagal membina berumah tangga, tapi tidak dengan karier militernya. Beres mendampingi Jokowi, pada 2020, Teddy dipilih menjadi ajudan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Sejak saat itu, hubungan di antara keduanya bagai 2 sisi mata uang, berbeda tapi tak terpisahkan. Setelah Prabowo dilantik jadi Presiden Indonesia, posisi Teddy pun terkatrol. Bukan hanya jabatan, pangkat kemiliterannya pun ikut naik. Ia yang sebelumnya bertugas sebagai ajudan, dipercaya menjadi sekretaris kabinet. Ia yang asalnya berpangkat mayor, tiba-tiba jadi letnan kolonel.